Biasa kita bersyukur atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang tiada terkira, nikmat yang luar biasa, nikmat yang tak terhingga nilainya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan hasil yang tepat. Sebab saking banyaknya nikmat yang kita rasakan sejak kita lahir ke muka bumi ini hingga nanti kita dijemput oleh ajal kita masing-masing. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf pada kesempatan kali ini eh, ketua kami Kiai Haji Uus Mauludin yang sedianya biasa mengisi ya, acara rutin kita eh, ada halangan sedikit ya, beliau lagi di dalam perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat ya, selamat sampai tujuan dan bisa kembali bersama kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan nanti juga bisa bergabung dengan kita, mudah-mudahan. Kalaupun tidak, mohon maaf karena mungkin memang tidak apa kondusif ya untuk bersama kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusidin. Saya sering dipanggil Abah Rus. Di IKADI Kabupaten Kerawang, diamanahi sebagai pengurus bidang dakwah dan keumatan. Saya alhamdulillah qadarullah wabiiznillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala membersamai Ustaz Uus ya, di IKADI ini, dan alhamdulillah atas takdir Allah pula saya telah dinyatakan memenuhi standar dai MUI ya, pada bulan yang lalu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua ya, sebab standarisasi itu merupakan hal yang penting bagi kita sebagai dai. Selanjutnya pada kesempatan kali ini tentu memang eh, jauh panggang daripada api ya, kita hanya ban serap saja ya, tidak akan lebih bagus dari ban aslinya ya. Tapi walaupun ban serap, mudah-mudahan bisa sedikit berbagi dengan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan malam ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi untuk mendapatkan keberkahan. Mohon izin untuk share screen ya. Ya, kita akan, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan nggak ini? Kelihatan Sat. Oh Sudah ya, Sat. ya alhamdulillah, terima kasih. Baik, lanjut ya. Hikmah dakwah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan masuk ke part yang kedua. Sebetulnya nanti akan dilanjutkan oleh Kiai Uus ya. Ini hanya semacam insight pribadi aja, semacam apa hikmah yang didapatkan oleh saya secara pribadi terkait dengan apa apa yang telah menjadi prestasi yang luar biasa oleh yang telah ditorehkan oleh Nabi. Ya, sebagaimana pekan yang lalu Kiai Haji Udin pernah menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim saking berprestasinya Allah memberikan predikat sampai lebih dari satu. Pertama, beliau dinobatkan sebagai imamnya manusia ya. Kemudian yang kedua, beliau dinobatkan sebagai Khalil, ya, kekasih Allah Subhanahu. Dan beliau juga dinobatkan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sehingga beliau pantas menjadi teladan bagi kita semua.
Atau di dalam surat Al-Mumtahanah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Jadi Allah telah menyatakan Nabi Ibrahim itu sebagai uswah. Qad kanat lakum, sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ahu, dan bersama dan orang-orang bersama beliau. Maka karena beliau uswah, karena beliau teladan, dan kata uswah di dalam Al-Quran itu nggak lebih dari 2 kali 2 tempat, ya. Dan hanya disematkan kepada 2 nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum uswatun fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita sudah mengenal ya, apalagi beberapa pekan ke belakang gitu ya, 3-4 pekan ke belakang itu udah setiap pekan kayaknya ya, karena di acara Mauludan ayat ini sering diungkap gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW uswah. Begitupun dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika seorang nabi ini menjadi uswah, maka seluruh episode kehidupannya bisa menjadi teladan bagi kita. Sehingga kita tinggal mau lihat yang mana gitu ya. Sisi uswahnya, dari sisi kehidupan yang mana yang mau kita teladani. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, maka saya melihat sebuah ayat ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwa uswahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, teladannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bahkan bukan hanya pada dirinya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu samii'un 'alim. Sesungguhnya Allah istafa, ya telah memilih Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Jadi Allah telah memilihkan bagi kita orang-orang pilihan, ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, dan untuk Nabi Ibrahim Allah menyematkan kata ala, yaitu keluarga. Artinya Nabi Ibrahim ini sebagai pribadi dan sebagai keluarga itu bisa menjadi contoh bagi kita semua. Ya. Dan Nabi Ibrahim juga sebagai pemimpin di dalam keluarganya itu pun bisa menjadi contoh bagi kita. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus ke sana. Ya. Kita akan ambil hikmah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berinteraksi dengan keluarganya sebagai mad'unya. Jadi objek dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata bukan hanya penguasa, ya, sebagaimana yang disampaikan pekan yang lalu oleh Kiai Haji Lulus, bukan hanya penguasa, bukan hanya masyarakatnya, ya, para pengikut daripada penguasa tersebut, tetapi juga kepada keluarganya. Dan Nabi Ibrahim ketika berinteraksi dengan kalangan-kalangan tersebut, termasuk dan keluarganya, itu mendapatkan ujian demi ujian. Itu bagian dari proses Allah Subhanahu wa taala mendorong Nabi Ibrahim untuk memperhatikan mabuknya. Nabi Ibrahim melihat keluarga sebagai objek utama daripada dakwahnya tersebut. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim bisa melahirkan keturunan-keturunan yang dinyatakan sebagai para pengikut kebaikan, sehingga disebut keluarga pilihan ala Ibrahim. Nah, mari kita sama-sama melihat gitu ya, bagaimana Nabi Ibrahim ketika berinteraksi dengan keluarganya sebagai mad'unya, sebagai objek dakwahnya.
Yang pertama, Nabi Ibrahim ketika berinteraksi dengan ayahnya. Nah, sebetulnya di surat Al-Anbiya ini merupakan eh, dialog dengan pilihan diksi yang disesuaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menghadapi bukan hanya bapaknya, bukan hanya ayahnya, tapi juga kepada kaumnya. Ya. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 55 ini disebutkan nama idz qala li abihi wa qaumi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Ingatlah idz qala, ingatlah. Maaf di sini saya tidak menuliskan terjemahannya, mungkin nanti bisa dilihat di masing-masing ya mushafnya. Idz qala li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada bapaknya dan kaumnya. Mahdi samasil. Apa ini gitu ya? Perumpamaan apa ini? Allati antum laha akifun. Yang kalian semuanya kepadanya akifun itu apa? Beribadah gitu ya. Mereka itu beribadah. Kalian itu kepada perumpamaan ini beribadah. Kok ibadahnya begini sih gitu ya kalau bahasa kita. Kok ibadah kepada hal yang menurut pandangan Nabi Ibrahim itu tidak pantas, tidak layak untuk diibadahi. Qalu, mereka menjawab, wajadna aba'ana laha abid. Kami mendapati kami mendapati bapak-bapak kami ya, ini beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Ya. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Maka Nabi Ibrahim berkata menggunakan diksi laqad kuntum ya. Udah laqad kuntum ditambah lagi antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin ya. Jadi sudah pakai kata laqad terus pakai kata kuntum antum gitu ya. Kuntum itu sebetulnya sudah di dalam kata kuntum itu sudah memuat mengandung kata antum, tapi ini seakan-akan untuk menegaskan sekaligus apa ya, menguatkan pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa kata Nabi Ibrahim laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim. Sungguh kalian betul-betul bersama bapak kalian itu yang kalian ikuti cara beribadahnya itu ada di dalam kesesatan yang nyata. Qalu, mereka berkata ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin, karena Nabi Ibrahim berpendapat seperti itu, maka mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami dengan kebenaran atau engkau hanya bermain-main saja? Nah, ini sebetulnya mereka sudah mulai berpikir, tapi karena kesombongannya kemudian mereka meninggalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Gimana suara saya? Jelas terdengar nggak? Ada yang bilang kecil kan suaranya? Halo? Suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Oh, jelas. Jelas, Ustaz, jelas. Ya, lanjut ya. Akan tetapi, nah, berbeda ketika ini dialog Nabi Ibrahim bersama ayahnya yang tidak bersama kaumnya. Ini Nabi Ibrahim ketika bersama ayahnya, beliau betul-betul memilih kata yang sesuai, ya, bahkan cenderung lebih soft daripada tadi, gitu ya, dan mencoba menjaga perasaan ayahnya. Mari kita sama-sama lihat dalam surat Maryam ayat 48 ya. Idz qala li abihi, ingatlah ketika berkata kepada ayahnya, ya abati, ya abati. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu menggunakan kata
ya abati, gitu ya, ya abati. Tidak menggunakan ya abi, ya, ya abi, gitu nggak menggunakan ya abi, tapi menggunakan kata ya abati, wahai apa bapakku tersayang. Jadi kalau kata-kata abati itu hanya diungkapkan oleh seorang anak kepada ayah dengan menunjukkan perasaan sayangnya. Kebalikannya, kalau kepada anak, ayah kepada anak, panggilan sayangnya, ya bunayya. Seperti itu. Ya. Maka Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan ayahnya, Nabi Ibrahim menggunakan kata ya abati. Kemudian Nabi Ibrahim mencoba mengajak ya secara perlahan kepada pemahaman yang benar. Ya. Dengan memulai kata lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yasma'u, tidak mendengar, la yubsiru, dan tidak melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak memberikan manfaat kepada engkau. Tidak bisa memberi apa-apa, yughni anka syai'a, tidak bisa memberikan sesuatu pun kepadamu. Itu dipertanyakan. Jadi coba kenapa gitu ya? Kenapa harus beribadah kepada? Kemudian diyakinkan lagi bapaknya. Ya abadi. Pakai kata ya abadi lagi. Ini sampai 4 kali ya abadi. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim menempatkan ayahnya sebagai mad'u utamanya. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim ini mempunyai keinginan yang kuat untuk mengajak anggota keluarganya, terutama ayahnya, untuk bersama-sama dirinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, wahai bapakku, ini sesungguhnya aku, qad ja'ani minal ilm. Sungguh telah datang kepadaku ilmu. Malam ya'tika, yang tidak datang kepadamu. Ini luar biasa ya, kalimat ini ya tidak menunjukkan apa. Walaupun Nabi Ibrahim ini dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai 3 predikat yang pernah disampaikan oleh Kiai pekan yang lalu, sebagai imam, sebagai khalilullah, sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi. Tapi tidak apa ya, ketika berinteraksi dengan ayahnya, betul-betul bisa memposisikan dirinya bahwa dia itu seorang anak gitu. Bagaimana sikap kepada orang tua, walau bagaimanapun orang tua melakukan kesalahan, tapi tidak kemudian membuat dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada ayah. Enggak. Dengan berkata, "Qad minal ini malam yatika." Telah datang ilmu kepadaku yang mungkin belum datang kepadamu. Maka fattabi'ni, kata Ibrahim. Ikutin aja aku. Ihdik siratan sawiyyan. Ya, aku akan memberikan petunjuk kepadamu pada jalan yang benar. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian, kalau kata orang Sunda mengolok gitu ya, mengajak dengan apa ya, merayu gitu ya, ayo gitu ya, mungkin belum datang ilmu kepadamu gitu, tapi udah datang kepadaku, ayo ikut aja gitu. Masih nggak menggubris juga, lanjut lagi pakai kata lagi, ya abad, wahai ayah, la ta'budi syaitan, engkau beribadah kepada syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asyiya, sesungguhnya syaitan itu membangkang ya, telah melakukan apa ya, pembangkangan, bermaksiat kepada Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Berkasih. Disebutkan Ar-Rahman, tidak disebutkan Allah. Ya, tidak disebutkan Ar-Rahman. Kenapa? Karena ingin apa? Seakan-akan Nabi Ibrahim ini ingin menunjukkan bahwa ajakannya itu atas dasar kasih sayang dirinya dan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk yang lainnya. Maka ditegaskan di ayat yang ke-45, ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku,
tersayang. Ini sesungguhnya akhafu, aku ini sangat khawatir. Aku ini khawatir. Ayyamassaka adzabun minar rahman. Ya, engkau mendapatkan azab dari yang maha penyayang, yang maha pengasih. Fatakuna li syaitani waliya, maka syaitan akan menjadi wali kamu. Nah, ini apa dialog ungkapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan rasa kasih sayang, seakan-akan semakin menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu betul-betul tulus, ikhlas gitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi ayahnya. Tapi apa kata ayahnya? Qala, ayahnya berkata, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Nah, hari kamu, ya, orang Sunda. Nah, kamu ini kalau bahasa bahasa bebasnya, kamu ini benci sama Tuhanku, alihahku itu ya, wahai Ibrahim. La ilam yantahi, la ilam tantahi, jika engkau tidak berhenti. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu berusaha bukan hanya satu kali. Jadi kalau kita buka dalam Al-Quran, dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu ada di beberapa tempat. Tadi di surat Al-Anbiya, di surat Maryam, kemudian nanti ada di surat Ibrahim juga, di surat As-Saffat, kalau nggak salah ya. Itu ada beberapa tempat. Memang Nabi Ibrahim ini terus berusaha. Dia walaupun sesibuk apapun, ya, kemarin dijelaskan ya, area dakwah beliau itu ya, dari mulai Babilonia, Irak, ya, kemudian hijrah ke Baitul Maqdis, ya, ke Palestina yang hari ini sedang terjadi huru-hara, ya. Kemudian ke Mesir, kemudian nanti ke Mekah, kemudian ke Palestina lagi, ya, ke Baitul Maqdis lagi. Ini luar biasa, ya, area dakwahnya. Ya. Hijrah itu kan salah satu fungsinya menurut Kiai itu kemarin untuk memperluas garapan dakwah. Garapan dakwahnya luar biasa. Tapi dengan garapan dakwah yang seluas itu, beliau tidak melupakan madu utamanya yaitu keluarganya, termasuk ayah. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim dikatakan oleh ayahnya dengan sebuah ancaman, la illam tantahi, jika engkau tidak berhenti wahai Ibrahim, la arjumannaka, la arjumannaka, aku pasti betul-betul akan, dimulai dengan kata lam di sini, ini lam, kemudian ada nun tasydid, ini menunjukkan nun takkid ya. Maka ini penuh betul-betul dengan ancamannya, benar-benar ngancam serius ini. Ini persis dengan diksi yang dipilih oleh iblis laknatullah ketika berdialog dengan Nabi Adam. Dengan Allah Subhanahu wa taala di saat iblis divonis ya sesat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama persis menggunakan di awal dengan lam qasam, kemudian fi'il mudhari, kemudian ada nun takkid. Nun takkid. Sama persis. La arjumannaka, pasti aku akan, sungguh aku akan dengan sungguh-sungguh merajam itu dirajam itu berarti disiksa ya. Menyiksa kamu. Wahjurni maliya, pergi sana ya, dari diriku. Jadi wahjurni maliya, pergi dari diriku. Disuruh pergi padahal dengan tulus Nabi Ibrahim ingin mengajak ayahnya untuk berada dalam kebaikan dan mendapatkan kebaikan yang kekal abadi di sana ya, di bawah rahmat Allah, di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mendapatkan reaksi yang luar biasa dari ayah. Reaksi negatif ya, dengan ancaman akan disiksa dan disuruh pergi menjauh dari ayahnya. Nah ini luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim jadi uswah itu begini. Ya, sama persis dengan penerusnya itu Nabi Muhammad SAW. Ya, mempunyai hati yang luas, ya, hati yang lapang, ya. Luar biasa. Qala, Nabi Ibrahim kemudian berkata, salamun alaik. Luar biasa.
Ya Allah ya Rabbi, kita sering mungkin berbeda pendapat dengan orang tua kita. Kita mungkin sering apa bertikai, berselisih paham dengan ayah ibu kita. Ada yang kemudian saling mendiamkan, ada yang kemudian tidak bertegur sapa, hanya karena selisih paham di dunia saja. Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan penolakan dan dengan cara yang keras, Nabi Ibrahim justru berkata, Salamun alaik, semoga keselamatan bagimu. Dan tidak cukup dengan itu, kemudian Nabi Ibrahim berkata, Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan memohon ampun untukmu kepada Rabbku. Jadi aku akan memohon ampun kepada Rabbku untukmu. Astagfirullah. Innahu kana bi hafiyan, karena sesungguhnya Rabbku itu kepadaku itu baik gitu. Biasa. Ini kekuatan apa, iman yang luar biasa. Tidak gentar, tidak apa ya, tidak terasa, tidak merasa kecewa yang berlebihan. Kecewa pasti, tapi manusiawi ya. Ketika ada sebuah harapan, ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan tersebut. Maka pasti akan kecewa. Tapi kekecewaannya tidak terlihat di sini. Bahkan ekspresinya ekspresi positif. Salamun alaik. Dan tidak hanya itu, wa'tazirukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan meninggalkanmu dan meninggalkan apa-apa yang engkau ibadahi selain daripada Allah. Apa-apa yang engkau seru selain kepada Allah. Wad'u rabbi, dan aku ini akan berdoa kepada Robku. Asa Allah aku nabi doai Rabbi sakit. Mudah-mudahan dengan begitu doaku akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan ada yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah ini terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sudah saya terdengar nggak? Halo? Dengar Pak. Oh ya, siap. Lanjut ya. Lanjut Pak, lanjut. Soalnya di saya nge-lag ini. Tapi lanjut ya. Ya betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sengaja saya dituliskan tulisan berwarna merah ya, supaya kita memperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah setelah mendapatkan reaksi yang negatif dari ayahnya itu, justru Nabi Ibrahim alaihissalam malah kemudian hendak memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian hendak berdoa. Dan ada yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim ini terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Nabi Ibrahim tahu gitu ya. Ayahnya itu terus-terusan menolak gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa hingga pada akhirnya ajal menjemput ayahnya, dan setelah itu Nabi Ibrahim berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya. Hingga turunlah surat surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah gitu ya. Yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu semata-mata berdoa karena dia sudah punya janji. Tidaklah pantas mendoakan orang-orang yang musyrik gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Ibrahim berinteraksi dengan istrinya ya. Bagaimana Nabi Ibrahim berinteraksi dengan istrinya? Ya. Sebagaimana kita tahu, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mengkhawatirkan keadaan dirinya yang sudah mulai menua, sudah sekitar umur 80-an tahun. Ya, sudah sekitar umuran 80-an tahun, tapi masih belum dikaruniai anak. Sementara ia meyakini bahwa dakwah itu turut torik, ya, jalan yang panjang sekali, tidak mungkin selesai dengan satu generasi saja.
akan terus menerus ya dibutuhkan orang-orang yang memang mau ya mengajak manusia yang lainnya, mengingatkan kepada manusia yang lainnya dan mengajak kepada manusia yang lainnya untuk senantiasa berada dalam kebaikan dan berakhir dalam kebaikan. Ya. Itulah dakwah. Maka Nabi Ibrahim berpikir siapa yang akan meneruskan dakwahku ini? Sehingga hari demi hari pembicaraan dengan istrinya yang pertama yaitu Siti Sarah adalah bagaimana menghadirkan generasi gitu ya, menghadirkan generasi. Saat itu yang beriman dikatakan hanya Nabi yang beriman dalam pasangan gitu ya. Pasangan beriman itu hanya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah saja. Maka setelah 20 tahun lamanya di Baitul Maqdis ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya itu, maka Siti Sarah mengizinkan meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggauli khodimahnya yaitu Siti Hajar. Ya, saat itu belum ada syariat sebagaimana syariat Islam sekarang gitu ya yang mengharuskan adanya pernikahan ya, kepada siapapun termasuk kepada khodimahnya. Nah, kemudian Siti Hajar menikah Nabi Ibrahim mendatangi Siti Hajar dan setelah itu Nabi Ibrahim mendapatkan kabar gembira terkait dengan kehamilan istri katakanlah istrinya ya, istri keduanya itu Siti Hajar. Siti Hajar kemudian khawatir, takut kepada Siti Sarah gitu ya, untuk mengungkapkan berita gembira ini, tapi diberikan kabar oleh malaikat bahwa tidak apa-apa, nggak usah takut, caplakan saja tentang kehamilan. Maka disampaikan kehamilannya dan Nabi Ibrahim gembira, hari demi hari dijalani, kemudian akhirnya lahirlah itu seorang keturunan dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah lahir, Siti Sarah mencapai puncak kecemburuan sehingga meminta Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar ke tempat yang lain, dan Nabi Ibrahim dituntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Siti Hajar ke Mekah ya, ke Mekah. Nah, ini yang luar biasa. Lagi-lagi dialog antara Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di dalam buku Qasasul Anbiya itu disebutkan bahwa Siti Hajar setelah nyampe ke Mekah, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan. Padahal saat itu ada bayi yang masih dalam persusuan gitu ya, bersama Siti Hajar di tempat yang tandus ya, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Apalagi orang gitu, karena nggak ada sumber kehidupan di situ. Air nggak ada, gitu ya. Pepohonan, tumbuhan juga nggak ada karena memang air nggak ada. Itu. Maka Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa? Nah, pertanyaannya tuh ya, dengan kata kenapa? Kenapa wahai Ibrahim? Kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Kenapa engkau hendak meninggalkan kami di tempat ini? Maka Nabi Ibrahim terdiam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu yang diungkapkan oleh Siti Hajar adalah perasaannya. Dia sedang mengungkapkan perasaannya. Maka Nabi Ibrahim juga merasakan perasaan yang sama. Maka bingung jawabnya. Gitu. Jadi diungkapkan seorang istri ketika dalam keadaan tertekan itu perasaannya. Bukan logikanya. Bukan logikanya. Dan dia butuh waktu untuk mengolah pikirannya gitu ya, agar kemudian rasanya bisa dikelola, dikendalikan oleh pikirannya. Pertanyaan kedua sama, karena Nabi Ibrahim belum menjawab juga, Siti Hajar bertanya hal yang sama. Ditambahin lagi katanya, kenapa kalau tadi kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Kalau sekarang ditambah lagi, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang sepi ini? Tambahin kata sepi. Semakin menunjukkan perasaannya. Nabi Ibrahim semakin terdiam karena bingung. Dia juga merasakan hal yang sama. Berat untuk meninggalkan istri
dan anaknya. Dan nggak mungkin Nabi Ibrahim di saat istrinya meluapkan perasaannya menolak menjawabnya dengan logikanya, nggak mungkin. Sebagaimana ketika Siti Sarah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim akan perasaannya yang cemburu berat terhadap Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim ketika sebelum berhijrah ke Mekah membawa Siti Hajar itu melihat Siti Sarah ini betul-betul sedang dalam keadaan yang berat gitu ya perasaannya, marah besar, bukan marah, cemburu ya, cemburu berat. Sampai-sampai mengatakan mengancam akan melukai tubuhnya, 3 bagian tubuhnya. Hingga akhirnya kemudian Siti Hajar diminta untuk dikhitan, terus ditindik, dan satu lagi apa saya lupa. Di kitab Qasasul Anbiya ini ada, akan dibuka nanti dibaca sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan Siti Hajar, 2 kali pertanyaan dengan mengungkapkan perasaannya itu tidak dijawab. Kalaupun dijawab bingung karena pertanyaannya kenapa. Kalau kenapa itu penjelasannya harus panjang dan belum tentu ketika dijawab itu selesai dengan satu jawaban saja, bisa jadi menimbulkan pertanyaan baru dan malah semakin menyulitkan. Hingga pada akhirnya Siti Hajar pun mengubah pertanyaannya dengan kata apakah. Nah, sudah mulai nih pikirannya mengendalikan emosinya, mengendalikan perasaannya. Maka kemudian lahir sebuah pertanyaan, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan cepat Nabi Ibrahim merespon dan menjawab, iya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibu-ibu ya, kalau bapaknya susah ditanya ya, ganti pertanyaannya. Kira-kira begitu ya. Jangan kasih pertanyaan esai ya. Kalau pertanyaan esai itu kenapa, gimana gitu ya. Itu susah, nanti jawabannya panjang lebar ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah, ya itu pertanyaannya multiple choice, iya atau tidak. jadi gampang jawabnya. Langsung jawab oleh Nabi Ibrahim, iya. Ini perintah Allah. Maka Siti Hajar sangat yakin ya, dengan keimanannya, maka Siti Hajar berkata, kalau ini perintah Allah, pergilah. Dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya di tempat yang tanah ini karena melaksanakan perintahnya itu. Jadi kalau ini perintah Allah, nggak mungkin seseorang melaksanakan perintah Allah terus kemudian ditelantarkan oleh Allah, nggak mungkin. Jadi gitu. Logikanya sudah mulai mengendalikan perasaan. Dan setelah itu maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Nah, ya. Tadi di adegan dialog dengan ayahnya, Nabi Ibrahim pun mengakhiri dengan doa. Ini ketika berinteraksi dengan istrinya pun beliau begitu. Diakhiri dengan doa. Jadi ketika meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail itu, kemudian Nabi Ibrahim di tengah-tengah perjalanannya berdoa, Rabbana ya Rabb kami, ini askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah meninggalkan atau menempatkan ya, sebagian dari keturunanku biwadin ghairi rizar'in, di sebuah lembah yang tidak terdapat tanaman di sana. Inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Kemudian apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami, biarkanlah mereka untuk melaksanakan sholat. Rabbana liyuqimus shalah. Agar mereka itu bisa mendirikan sholat, bayangin. Ya. Meninggalkan keluarga itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang ditinggalkan itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melaksanakan atau mendirikan sholat. Baru setelah itu Nabi Ibrahim berkata, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia yang berhadapan dengan mereka itu condong kepada mereka. Jadi maksudnya apa? Meminta keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jangan sampai nanti ada orang datang malah berzolim gitu ya,
merampok, menganiaya dan lain sebagainya. Maka Nabi Ibrahim meminta keamanan dengan cara apa? Luar biasa ya bahasanya. Yang dipilih itu, jadikan hati-hati manusia yang menghadap kepada mereka itu condong kepada mereka. Memang Nabi Ibrahim menyiapkan keturunan itu sebagai pemimpin ya, dengan pilihan diksi yang beliau gunakan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Warzuqhum, baru setelah itu warzuqhum minas samarat. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Ini visioner. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mafhum bahwa yang menyelamatkan kehidupan seseorang itu bukan dari sisi materinya saja gitu ya. Justru yang menyelamatkan kehidupan seseorang itu adalah keimanannya. Ya, diekspresikan dengan ibadahnya atau diekspresikan dengan sholatnya. Maka permintaan terhadap rezeki dari buah-buahan itu diposisikan di akhir, bukan di awal. Kadang-kadang kalau kita mau berbeda gitu ya, kalau mau meninggalkan, kita sebagai suami ditugaskan misalkan dinas luar ya, ada beberapa rekan kita yang kerja di perusahaan Jepang misalkan, kemudian diminta untuk pergi ditugaskan ke Jepang gitu ya. Terus yang kita siapkan apa? Bekal ya, bekal untuk diri kita dan bekal untuk yang ditinggalkan itu. Ternyata bekal utamanya ini liyuki masalah. Nabi Ibrahim mencontohkannya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Inilah interaksi terbaik ya. Nabi Ibrahim seakan-akan hendak mendidik, membina, mendakwahi ya istrinya dengan cara seperti itu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi akidahnya kan tadi terlihat ya, ekspresi ketauhidannya ya. Di saat seperti itu justru biasanya di saat-saat yang sulit biasanya mereka akan ingat mudah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Ibrahim juga berinteraksi dengan anaknya sebagai mad'u beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum punya keturunan. Doanya Robbi habli minas solihin. Doa yang cukup populer ya. Doa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Robbi, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, habli anugerahkanlah kepadaku minas solihin, anak-anak yang solih gitu. Orang-orang yang solih. Maka kemudian fabasyarnahu bigulamin halim. Allah kemudian kami memberikan kabar gembira kepadanya, kepada Nabi bigulamin, dengan anak halim yang halim itu lembut ya. Bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, akan tetapi ketika sudah balik ya, dia sudah mampu mengusahakan sesuatu yang bisa diusahakan orang dewasa. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku arafil mana, melihat ketika waktu tidur, artinya bermimpi, anni azbahuka, aku sungguh telah menyembelihmu, aku sungguh menyembelihmu. Fandur madza, coba tunjukkan apa yang engkau pendapatmu, opinimu. Qala, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail dengan kata ya bunayya. Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim dengan kata ya abati. Dua-duanya betul-betul saling mengasihi, saling menyayangi dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama tidak bertemu dan kembali bertemu dalam keadaan dia sudah cukup dewasa, ya, sudah
menjelang dewasa, ya. Mungkin kalau kata-kata hari ini remaja gitu ya, dewasa awal gitu ya. Justru Nabi Ibrahim mendapatkan ujian atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi gitu ya untuk menyembelih anaknya. Sebetulnya ini kan Nabi Ibrahim itu nabi dan Nabi Ismail itu anak gitu ya. Ayah sekaligus nabi, ayah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Sementara Nabi Ismail itu seorang anak. Ayah kepada anak aja udah sudah menunjukkan dominasinya gitu ya. Pasti ayah itu lebih dominan kepada anak. Apalagi ditambah lagi predikatnya sebagai nabi. Padahal apalagi kemarin disebutkan tiga gitu. Imamnya manusia, Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Luar biasa. Nabi Ibrahim sesungguhnya bisa saja instruksi gitu sifatnya. Nah, saya akan menyembelihkan. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong taati. Bisa aja begitu. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Inilah Nabi Ibrahim sang pendakwah yang luar biasa. Uswah bagi kita para dai. Diberikan tahapan, diberikan apa ya? Diberikan kesempatan matmunya untuk menyampaikan pendapatnya. Walaupun nanti misalkan Nabi Ismail ini misalkan gitu ya, menolak, tetap kan ini perintah Allah harus dilaksanakan. Gitu ya. Luar biasa ya Nabi Ibrahim. Sekaligus Nabi Ibrahim mengecek, mengkonfirmasi ya apa yang telah dilakukan oleh istrinya ketika Nabi Ibrahim tidak bersamanya. Mengkonfirmasi bahwa pendidikan yang diberikan oleh istrinya kepada anak ini benar telah sesuai atau tidak. Ternyata sesuai, ternyata benar. Kan Nabi Ibrahim bahkan di dalam sebuah riwayat, saya lupa di buku apa, cuma disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail itu jarang sekali dalam kehidupannya itu hanya dikatakan 3, ada yang mengatakan 5, bahkan ada yang mengatakan sekali aja bertemu. Luar biasa, jarang ketemu dengan bapaknya, tapi patuh banget sama bapaknya ini. Kepatuhannya ditunjukkan dengan sata jini insya Allah. Punya kematangan yang luar biasa ya, dari sisi mental. Gak gentar, dia tahu siapa yang dihadapinya. Ini juga sekaligus apa ya, seakan-akan mewarisi keyakinan daripada ibunya ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Allah yang nyuruh, mana mungkin Allah menelantarkan manusia karena melaksanakan perintahnya itu. Jadi ini buah dari keyakinan yang luar biasa, akidah yang kuat. Yang luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim berhasil ya, mendakwahi anaknya melalui dialog imaniah. Secara tidak langsung Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada mengajak untuk bersama-sama dalam kafilah ahli surga. Ini luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya. Nah, hikmahnya yang saya rasakan gitu ya. Yang pertama, sesibuk apapun Nabi Ibrahim alaihissalam dalam aktivitasnya, dia tidak melupakan mad'u utamanya itu keluarga. Nah, ini pelajaran buat saya pribadi gitu ya. Kadang-kadang kita sibuk di luar ke sana kemari gitu ya, bekerja dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa kita punya mad'u utama yaitu anggota keluarga. Kadang-kadang kita mempunyai target ini dan itu gitu ya. Untuk mendakwahi, untuk berdakwah dan lain sebagainya. Sementara sesungguhnya mad'u utama kita adalah yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Bagaimana kehidupan anak-anak kita, bagaimana kehidupan istri kita, bagaimana kehidupan pasangan kita dan lain sebagainya. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu setelah senantiasa bukan mengakhiri ya, selalu setelah berinteraksi dengan para mad'unya mendoakan. Nah, ini luar biasa. Kemudian pilihan diksi dalam berdakwah, Nabi Ibrahim selalu menyesuaikan dengan kondisi mad'unya.
Ya tadi ya, ketika berhadapan dengan kaumnya, Nabi Ibrahim seakan-akan penuh dengan determinasi, bahkan seakan-akan memprovokasi. Ya, seperti itu. Tapi ketika bertemu dengan ayahnya, dia tahu ini ayah loh. Posisi Nabi Ibrahim itu seorang anak, maka dia memilih diksi yang betul-betul halus gitu ya, dan perlahan-perlahan, tidak langsung. Kalau tadi pas kita ketemu kaumnya langsung aja gitu. Tapi saat itu ketemu dengan kaumnya itu Nabi Ibrahim sedang posisinya masih muda gitu ya. Nah, yang ketiga, salah satu saudaranya berlapang dada ya. Bagi para dai ini adalah bagian dari karakteristik yang utama ya. Harus punya karakter berlapang dada, dan ini sangat berat sebetulnya. Ujian salah satu saudaranya ketika kita berdakwah terus ditolak gitu, atau ketika berada dalam kafilah dakwah ada pergesekan dan lain sebagainya. Ini tidak mudah ya untuk melihat sosok yang berseberangan dengan kita, yang apalagi tadinya bersama kita kemudian sekarang berseberangan dengan kita, itu melihatnya sebagaimana melihat dirinya ketika pertama kali bertemu. Itu salah satu saudara. Ketika kita melihat pertama kali, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya itu, sebelum beliau berdialog dengan ayahnya, dan setelah berdialog dengan, perasaannya sama gitu. Yang dilihat itu sama, itu ayahnya. Jadi tidak ada perasaan betul-betul kecewa yang berat dan kemudian menjadikan ayahnya, wah ini musuh saya. Enggak begitu. Ya. Luar biasa. Maka salah satu saudaranya berlapang dadanya ini yang luar biasa. Dan ini sangat penting bagi kita. Karena sesungguhnya Allah sudah mengingatkan kepada kita. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya ini Nabi Muhammad aja ditegur sama Allah dengan ayat ini. Ayat ini berkenaan dengan kejadian Nabi Muhammad SAW saat ditinggal oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Nabi Muhammad sangat ingin Abu Talib untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pengikut Nabi. Akan tetapi ternyata Abu Talib ini tidak sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad. Mengeluhkan Nabi Muhammad. Kemudian Allah ingetin, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi man yasha. Dialah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Ya, Nabi Nuh 950 tahun lamanya berdakwah dan dengan pengikutnya sedikit. Jadi kalau dakwah diukur dari cepat atau tidaknya direspon gitu ya. Maka bagaimana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh itu paling lama banget. Generasi berganti generasi itu masih begitu-begitu aja. Kalau dakwah ini diukur dengan banyak atau sedikitnya jamaah pengikutnya, jadi keberhasilan dakwah diukur dari situ, maka bagaimana dengan nabi-nabi yang Allah takdirkan nggak punya pengikut, atau bahkan pengikutnya itu hanya 1-2 orang saja. Ini nanti akan, maka kita berlapang dada sebagai dai ini menjadi karakteristik, karena dakwah itu panjang. Dakwah itu mempunyai jalan yang sangat panjang. Kalau kita baperan baru dapat mad'u, kemudian ditinggalkan oleh mad'u, kemudian ditolak dan lain sebagainya, terus berhenti, maka nggak nyampe itu dakwah. Sayang. Ya. Jadi memang butuh, dan ini sesuatu yang sangat harus dilatih ya, supaya kita betul-betul bisa pada posisi salamatus shalah. Yang terakhir, senantiasa mendoakan mad'u hingga akhir ayat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tadi disebutkan bahwa beliau mendoakan ayahnya sampai akhir hayat ayahnya. Padahal ayahnya itu terus-terusan menolak, tapi didoain aja terus. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya kepada ayahnya. Jadi kepada ayahnya yang menolak aja Nabi Ibrahim mendoakan. Tapi kepada istrinya, kepada keturunannya, itu juga didoakan. Setelah berdoa Robbi habli minas sholihin, sebelum punya keturunan, setelah punya keturunan, Nabi Ibrahim berdoa lagi, Robbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu salah satunya. Ada lagi doa yang lain, Robbi ij'al hadza balada amina wajnubni wa baniya minal lupa saya ayatnya. Jadi ada beberapa doa yang lainnya ya.
Maka itulah apa hikmah-hikmah yang bisa didapatkan oleh kita semua. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Kang. Ya, Afwan Zat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak masuk suara saya tadi. Enggak. Ya. Ya Allah, Zat. Aduh, saya ngedengerin dari awal hingga akhir. Betul-betul mengena dan relate sekali dengan kehidupan kita ya. Bagaimana uswatun hasanah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim yang saya rasa ya itu memang ya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana interaksi kita dengan orang tua, interaksi kita dengan keluarga, dengan anak kita, istri kita. Masya Allah ya, ya Allah, sampai bisa mencapai taraf seperti itu. Wah, berlatih seperti apa. Tadi sudah disimpulkan juga beberapa hikmah oleh Ustadz Abah Harus, bagaimana Nabi Ibrahim ya betul-betul di sela-sela kesibukan dakwahnya betul-betul masih memperhitungkan dan mempertimbangkan ya bagaimana keluarganya agar tetap diurus. Dan yang menarik lagi tadi ya memang diksi ya Zat ya, diksi yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ya sesuai dengan target dakwahnya, bagaimana dengan orang lain dan bagaimana ketika dakwah kepada orang tuanya yaitu memang dibedakan begitu saja sehingga ya tersampaikan mungkin dakwah fadliyah ya itu saja. Ya, tapi Masya Allah Ustaz, ya ini daging semua Alhamdulillah. Luar biasa penyampaian Ustaz Tabarus, ya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tapi kami persilahkan ayah dan bunda apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tafadhol, ingin bertanya langsung atau ingin bertanya melalui ini ya, kolom chat ya, kami persilahkan. Ya silahkan. Apakah masih ada yang ditanyakan? Ya memang yang kemarin dan pernah itu dari Ustaz atau siapa kemarin ya, memang Nabi yang menjadi uswatun hasanah itu ya memang dua itu saja ya, Nabi Muhammad dan Nabi Ya, ya. ya. Dan kalau dari kisah tadi rasanya ya kalau menurut saya pribadi mungkin ya Nabi Ibrahim ya lebih ini ya, lebih relate ya, lebih dekat mungkin dengan kehidupan keseharian kita dengan keluarga kita, begitu saja dengan masyarakat. Ya, karena beliau memang uswah. Jadi kalau yang disebut uswah itu ya segala aspek kehidupannya bisa dijadikan teladan gitu. Pasti relate gitu ya. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW, kita pelajari kehidupan Nabi Muhammad itu pasti akan pernah selesai-selesai.
ada aja yang terinspirasi ya. Gitu. Bagian-bagian kehidupannya itu akan senantiasa menginspirasi, akan senantiasa menuntun kita untuk berada dalam kebaikan. Jadi tentang Nabi Ibrahim ini mungkin nggak hanya part 2, bisa part 3, 4, 5, 6. Nanti sama Kiai bisa jadi apa pembahasannya sangat panjang karena itu tadi kalau udah disebutkan uswah itu semua aspek kehidupan eh, Nabi tersebut itu bisa kita jadikan apa sangat relate dengan kehidupan kita dan bisa jadikan teladan yang baik buat kita. Allah. Sepertinya tidak ada yang bertanya ya, Alhamdulillah Ya, menyimak semua dan Masya Allah. Udah terkesima. Karena memang kalau saya pribadi sih tadi udah sangat padat Zat, dan sangat jelas untuk kita Masya Allah, Masya Allah. belajar. Ya, Alhamdulillah. ya, mudah-mudahan kita bisa belajar ya dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, ya, belajar untuk membenahi diri kita sebagai dai. Semua kita dai, tidak ada yang apa bisa lepas dari kewajiban. Maka mad'u kita ya terdekat dengan kita. Bagaimana kita apa mencontoh Nabi Ibrahim ketika berinteraksi dengan istrinya, memilih kata-kata yang tepat, menunggu istri mengeluarkan seluruh perasaannya, baru kemudian berbicara dengan logikanya. Ya. Istri pun demikian, gitu ya, melihat suami itu, ya kemudian berusaha mencontoh Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar ini tidak apa tidak panik, ya, karena meyakini apa yang diyakini oleh suaminya itu adalah sesuatu yang benar. Ya, seperti itu. Jadi istri juga melihat bahwa apa yang dilakukan suami itu adalah sesuatu yang benar dan kemudian diyakini tidak akan merugikan dirinya. Ini luar biasa ya. Nah, kemudian kita juga berusaha untuk meneladani bagaimana Nabi Ibrahim ini berinteraksi dengan anaknya. Ya, mendakwahi anaknya itu dengan cara yang luar biasa. Diajak dialog gitu. Enggak, kita kadang ngobrol sama anak tuh kalau nggak nyuruh gitu ya, nanya PR-nya udah kerjain belum gitu. Kadang-kadang gitu doang gitu namanya. Padahal Nabi Ibrahim itu berbicara sesuatu yang apa padahal itu sebuah perintah, tapi tidak dengan cara yang instruktif, tapi dialog gitu, dialog yang memposisikan anaknya yang sudah dewasa itu adalah sama, sehingga terjadi dialog yang luar biasa menjadi sebuah apa apa peristiwa sejarah yang senantiasa kita apa ingat di dalam kehidupan kita di setiap tahun. Masya Allah. Jadi saya jadi teringat satu kisah Zat, tentang, kalau nggak salah tentang Nabi Ibrahim Zat. Ini kalau saya keliru mau koreksi. Itu saat kisah yang bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya untuk mengganti daun pintu. Ah, ya, ya, ya. Itu ada di ini di Qasasul Anbiya ada Ibu Kasir Imam Ibnu Katsir mengungkapkan. Nah, itu kan sekarang juga tuh lagi viral saat bagaimana seorang istri ditinggalkan gitu kan karena konon katanya ya berselisih paham dengan orang tuanya begitu. Nah, kalau dari kisah Nabi Ibrahim untuk terkait yang itu bagaimana Sat? Ya, hikmah dari kejadian tersebut, peristiwa tersebut itu sebetulnya bukan masalah apa ya. Jadi orang tua kalau dalam pandangan saya pribadi itu berhak untuk mengingatkan anaknya apa akan apa kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi Nabi Ibrahim kan memang seorang nabi, beliau dituntun oleh wahyu. Ketika mendapati hal yang tidak sesuai gitu ya, dan dituntun oleh wahyu, maka Nabi Ibrahim menyampaikan hal tersebut kepada anaknya supaya ini bagian dari apa dakwahnya Nabi Ibrahim kepada anak. Jadi ini juga untuk menepis kekeliruan bahwa setelah menikah anak berarti sudah milik
Kalau perempuan berarti milik suaminya, kalau laki-laki berarti milik istrinya. Sebetulnya tidak. Setiap nanti kita juga akan lihat bagaimana sahabat-sahabat Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga seperti ya bukan seperti mengintervensi, bukan sebenarnya bukan ikut campur tapi memberikan perhatian kepada kehidupan rumah tangga anak-anak. Begitu mana Rasulullah SAW, kan kita tahu bagaimana Rasulullah SAW mendapati kisah ya ketika Ali bin Abi Thalib dengan apa Siti Fatimah bertengkar gitu kan, tapi Nabi Muhammad SAW apa mengingatkan untuk mengingatkan kepada Fatimah kepada Ali itu apa karena memang ini kewajiban untuk mengingatkan, kita masih punya kewajiban untuk mengingatkan, walaupun tidak bisa mengintervensi secara penuh. Karena sebetulnya sejak balik itu, kan tadi kalau kata kuncinya wala falam balago ya gitu ya, balago sa'id gitu. Saya lihat. Ya, nah, falam balago sa'id. Jadi ketika Nabi Ismail itu sudah mulai beranjak dewasa gitu. Maka diajak hal yang sifatnya instruktif itu diajak dialog gitu. Nah, Nabi Ismail ketika sudah punya rumah tangga, itu diingatkan sebetulnya. Diingatkan dengan ini kalau begini mendingan ganti lah gitu. Tapi kan itu tuntunan wahyu ya Nabi Ibrahim. Kita jangan kemudian wah berarti boleh dong merekomendasikan anak kita untuk bercerai nggak gitu. Ya dalam dalam hal mengingatkan anak kita itu ya diikuti. Jadi Nabi Ibrahim itu konteksnya mengingatkan. Ya. Karena beliau dituntun oleh wahyu maka beliau tahu harus bagaimana gitu. Jadi menurut saya sih gitu. Siap, Sat. Nah, Sat. Ya, ada yang bertanya, Sat. Semoga. Iya, Tafadol Ustaz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Sepekan kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Amin. Dan selalu memberikan kita semangat untuk berdakwah. Amin. Mengingatkan ya, maaf, menyambung yang disampaikan oleh Ustaz Abah tentang kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat yang disampaikan juga oleh Kiai Uus pertemuan sebelumnya bahwa dakwah itu harus argumentatif. Ya Ustaz ya, kita ingat ya bahwa dakwah itu harus argumentatif. Jelas? Dakwah itu harus Argumentatif. argumen. Oh iya iya. Argumentatif dan DNA kalau nggak salah kemarin ya, dakwah need analisis ya. Keus menyampaikan itu, dan ini dari pencerahannya Al-Mukarram ini malam ini tergambar jelas ada sosok atau teladan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Bagaimana ketika ayahnya melakukan kesyirikan, tidak serta-merta mencaci ya, tetapi kemudian argumentatif dialog setelah ayahnya menjelaskan, baru kemudian beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan keadaan ini miris sekali Kiai. Ini kadang-kadang ya mengkhawatirkan. Benar-benar sedikit aja ini banget gitu, keras banget. Ya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah jelas-jelas
ya melihat perilaku syirik, akidah gitu. Tapi ya, tadi menyampaikan tuh santai aja, pelan-pelan ditanya begitu ya, dengan bahasa-bahasa yang halus. Begitu kira-kira. Saya mencoba mengingat kembali yang kayak Us menyampaikan itu, dialog itu harus argumentatif dan apa gitu satunya. Demikian ya, bisa dijelaskan oleh teman-teman nih. Demikian dulu, Kiai. Ya, terus Ustaz. Bukan. Enggak. Ya, dari apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang dai, maka kita bisa melihat apa Nabi Ibrahim ini penuh dengan kekuatan argumentatif. Di awal-awal terutama ketika beliau mesti menghadapi seorang penguasa yang zalim gitu ya, penguasa yang zalim. Dan para pengikutnya yang sudah terlanjur ya menikmati cara mereka beribadah, mengikuti kakek moyang mereka. Nah, ini kan perlu argumentasi yang luar biasa, gitu ya. Perlu dicerahkan pemikirannya. Maka selain argumentasi yang disampaikan, solusinya apa kan gitu ya? Kalau berhala-berhala itu memang tidak pantas, tidak layak untuk diibadahi, lantas siapa dong yang berhak untuk diibadahi? Gitu ya. Maka selain argumentatif juga harus solutif gitu ya, dakwah itu. Jangan sampai kita mencegah ya kemungkaran, tapi kita tidak mengarahkan kepada kema'rufan. Semangat untuk contoh misalkan kemungkaran-kemungkaran yang di hadapan kita. Orang-orang sudah sangat terlanjur terbiasa dengan transaksi ribawi. Tapi kita menolak keras, bahkan kemudian terus-menerus secara gencar melakukan pencerahan kepada mereka untuk meninggalkan transaksi-transaksi ribawi, tapi tidak memberikan solusi untuk kehidupan mereka gitu. Bahwa contoh misalkan ada tidak, walaupun tidak semuanya walaupun mungkin sebagian kecil gitu, orang yang kemudian menyelesaikan masalah ekonominya dengan transaksi ribawi, misalnya pinjaman online. Dia bisa begitu kenapa kan gitu? Karena mudah, ya, karena tidak perlu persyaratan yang rumit, gitu. Sehingga mengambil jalan itu. Dan dia di posisi yang sedang bermasalah, gitu ya. Di posisi yang sedang bermasalah, punya masalah ekonomi, ya, maka dia harus berhutang. Cara berhutang dengan online cara mudah dia berhutang, dia pikir dengan online. Boleh kita tolak, boleh kita dengan argumentasi yang luar biasa ya, dengan ayat-ayat yang dalil-dalil yang kuat gitu ya, menyatakan bahwa itu confirm ya, bahwa itu adalah riba ya, bahwa itu adalah sesuatu yang ya, maka selamat angkat tangan. Kemasan dibuka itunya mic-nya. Kemasan. Ya ini ada Kiai ini ketemu, saya nyatet kemarin. Iya iya. Dakwah itu harus bersifat doktrin. Nah itu, dan argumentatif. Kayak Us nih, bersifat doktrin ya. Coba barangkali teman-teman masih ingat ini, dimaksud dengan doktrin itu. Ya maklum lah. Ya, nempelnya lambat, hilangnya cepat kalau gitu. Ya. Doktrin dalam pengertian bahwa segala sesuatu itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doktrin itu ya ada dalam agama kita. Kalau nggak ada doktrin, ya berarti nggak ada nggak ada penekanan untuk kita
berada dalam apa ajaran doktrin yang sifatnya memang hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala ya di doktrin dalam pengertian seperti itu. Doktrin yang utama ya yang berdasarkan yang benar yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Quran dan Sunnah gitu. Allah dan Rasulnya. Doktrin itu kan artinya Allah wa ati Rasul, Allah dan taat Rasul itu doktrinnya. Ingat tuh, tidak bisa ditawar-tawar katanya. Jadi saya tawar itu. Ya taat kepada Allah dan kepada Rasul. Ya, kayak orang bikin status yang luar biasa. Ya. Kalau nggak mau diatur ya silakan aja. Kalau mau hidup jadi jelema gila, kalau mau jadi orang gila gitu ya, nggak mau diatur ya silakan gitu ya. Cuman ya nanti apa semua aja dengan kemudian berharap baik-baik aja gitu. Ya mungkin saya menambahkan jadi selain indoktrinasi atau doktrin ya kemudian apa argumentatif ketiga ya harus produktif gitu. Harus bisa memberikan solusi tadi doktrinnya bahwa kita taat pada Rasul, argumentasinya bahwa berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak itu haram. Kemudian tapi solusinya apa harus disampaikan solusi dari itu begini loh gitu ya. Mendingan ke sih ya itu kita harus memikir sebagai daya harus memberikan solusi. Menurut saya sih seperti itu wallahu a'lam bishawab. Kalau air. Waalaikumsalam. Ini masih ditutup ininya. Oh iya, ya, ya alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Arus. Masya Allah sangat berkesan Ustaz. Syukran, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Kita tutup. Amin. Ya. Ya, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Nanti akan didiskusikan apakah mau menjadi Nabi Ibrahim alaihissalam part ketiga atau akan beralih kepada bahasan berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Syukran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kapan dulu, punten. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak. Terus. Ya, jazakallah khairan katsiran semuanya. Ya kita akhiri meeting kita pada malam hari ini.